Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih sesuatu yang udah hancur lebur, bener-bener rata sama tanah, itu bisa dibangun lagi nggak ya? Nah hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa banget tentang pemulihan. Cerita tentang gimana harapan dan identitas itu bisa bangkit lagi dari puing-puing keputusasaan. Yuk kita bedah bareng-bareng Kitab Ezra. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget ini ya. Coba bayangin deh, semua yang kamu punya itu hilang. Rumah, negara, bahkan identitas rohani kamu. Kira-kira memulai dari mana? Nah, ini nih dilema yang benar-benar dihadapi oleh umat Tuhan waktu itu. Supaya kita bisa benar-benar ngerti seberapa ajaib pemulihan ini, kita harus ngerasain dulu sedalam apa kehancurannya. Jadi, tahun 586 sebelum Masehi, itu bukan cuma tanggal kekalahan perang biasa loh. Ini adalah momen di mana pusat dunia rohani mereka, yaitu Bait Suci, tempat di mana hadirat Tuhan ada, itu hancur rata dengan tanah. Ini krisis iman yang total. Jadi bagian pertama dari cerita kita dimulai dari sini, di tengah kehancuran total. Ini bukan cuma soal tumpukan batu, tapi ini tentang jiwa sebuah bangsa yang hancur berkeping-keping. Tapi menariknya, bahkan di tengah gelapnya situasi ada satu percikan cahaya, sebuah janji, sebuah nubuatan dari Nabi Yeremia. Kitab Ezra sengaja banget menggarisbawahi ini, seolah mau bilang kalau kekacauan ini tuh bukan akhir cerita. Sejarah itu nggak berjalan ngawur, ada jadwal ilahi yang lagi bekerja di baliknya. Terus gimana caranya pemulihan ini dimulai? Bukan lewat pemberontakan atau strategi politik yang cerdas. Jawabannya justru datang dari sumber yang paling nggak kita duga. Sebuah intervensi ilahi yang benar-benar mengguncang dunia kuno saat itu. Coba deh kita lihat ini. Menarik banget kan? Jadi nubuatan tentang 70 tahun ini ternyata bisa dihitung dari beberapa sudut pandang yang beda-beda. Dan hebatnya, semuanya itu pas, semuanya tergenapi. Mau kita lihat dari kacamata politik, dari kapan umatnya dibuang, atau dari kapan bait sucinya hancur, semua lini masanya itu cocok banget. Ini nunjukin kalau Tuhan itu benar-benar berdaulat penuh atas sejarah. Presisinya itu, wah luar biasa. Ayat dari Amsal ini jadi kunci buat kita ngerti keajaiban berikutnya. Tuhan ternyata nggak pakai pahlawan dari Israel untuk membebaskan umatnya. Malah, dia pakai seseorang yang bahkan nggak kenal namanya, seorang raja kafir penakluk dunia. Namanya Raja Koresh dari Persia. Bayangin deh, penguasa paling kuat di dunia waktu itu tiba-tiba ngeluarin dekret buat mulangin sekelompok orang buangan dan bahkan ngebiayain pembangunan kembali kuil mereka. Aneh banget kan? Alkitab bilang Tuhan menggerakkan roh Koresh, dan ini bukan cuma dongeng loh. Arkeologi modern nemuin yang namanya silinder Koresh, artefak kuno yang membenarkan kebijakan ini. Sejarah dan iman benar-benar ketemu di sini. Oke, sekarang kita lihat gimana titah tadi jadi kenyataan. Gelombang pertama, orang-orang buangan ini akhirnya pulang, dipimpin sama seseorang bernama Zerubabel. Dan apa yang mereka lakukan pertama kali, itu nunjukin prioritas mereka yang sesungguhnya. Nah, ini poin yang krusial banget. Pemulihan sejati itu nggak dimulai dengan bangun tembok pertahanan atau rumah yang nyaman. Bukan. Pemulihan sejati dimulai dengan ibadah. Dengan bangun lagi mezbah, mereka seakan-akan bilang, sebelum kami bangun hidup kami harus bangun lagi hubungan kami sama Tuhan. Itu fondasi dari segala fondasi. Dan momen peletakan batu pertama bait suci ini, wah ini adegannya emosional banget. Seperti yang kita lihat ada dua reaksi yang kontras banget. Di satu sisi anak-anak mudanya teriak-teriak gembira, mereka merayakan awal yang baru, masa depan yang penuh harapan. Tapi di sisi lain, para orang tua justru nangis kejer. Ingat betapa megahnya bait suci yang dulu dan betapa dalamnya kehilangan mereka. Ini pelajaran yang kuat banget. Sukacita atas karya baru Tuhan itu seringkali datang bareng sama duka atas kegagalan masa lalu. Tentu aja, setiap kali Tuhan mulai bergerak, pasti ada aja perlawanan. Begitu harapan mulai tumbuh, begitu fondasi diletakkan, musuh-musuh Tuhan gak tinggal diam. Dan perlawanan yang mereka hadapi itu licik dan macam-macam. Pertama, musuh coba nyusup, pura-pura nawarin bantuan, padahal niatnya mau merusak ibadah mereka. Waktu itu ditolak, mereka ganti taktik, pakai intimidasi dan kampanye kebohongan politik. Dan sayangnya, taktik ini berhasil. Semangat umat jadi padam dan proyek pembangunan ini mandek hampir 20 tahun lamanya. Tapi ya, nggak ada perlawanan manusia yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tepat waktu harapan kelihatannya udah pupus, Tuhan bangkitin suara para nabinya, Hagai dan Zakaria, buat negur dan nyemangatin lagi umatnya. Dan secara ajaib, lewat serangkaian kejadian politik,
Raja Darius yang baru nemuin lagi dekret asli Koresh dan nggak cuma izinin pekerjaan lanjut, tapi juga merintahkan supaya biayanya ditanggung kas kerajaan. Luar biasa. Sekarang kita lompat maju kira-kira 60 tahun. Bait suci udah selesai dibangun, tapi ternyata ada masalah yang lebih dalam. Gedung fisiknya sih udah berdiri, tapi karakter rohani umatnya malah runtuh lagi. Ternyata bangun gedung itu lebih gampang daripada bangun manusia. Nah, disinilah fase kedua pemulihan dimulai, dengan datangnya seorang pria bernama Ezra. Kunci buat ngerti misinya Ezra itu ada di satu frasa yang diulang-ulang terus. Karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Ini bukan soal hebatnya Ezra sebagai pemimpin atau ahli Taurat. Bukan. Ini tuh pengingat kalau setiap keberhasilannya adalah hasil dari anugerah dan kekuatan Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi, apa sih rahasia kepemimpinan Ezra yang dampaknya begitu besar? Ayat ini ngasih kita cetak birunya. Coba perhatiin urutannya, ini penting banget. Pertama, dia bertekad buat meneliti firman Tuhan. Kedua, yang paling krusial, dia melakukannya dalam hidupnya sendiri. Baru setelah itu, yang ketiga, dia ngajar ke orang lain. Ini bukan cuma soal tahu, tapi soal integritas. Tapi, pas sampai di Yerusalem, Ezra langsung dihadapkan sama kenyataan pahit yang bikin hatinya hancur. Umat yang udah dipulihkan secara ajaib ini ternyata jatuh lagi ke dosa yang persis sama dengan dosa yang bikin nenek moyang mereka dibuang. Kawin campur sama bangsa penyembah berhala. Hatinya hancur banget karena ini bukan cuma pelanggaran sosial biasa. Ini tuh krisis teologis yang sangat mendalam. Alkitab menyebut Israel sebagai benih kudus. Ini bukan soal ras yang lebih unggul ya, tapi tentang sebuah panggilan suci. Mereka itu dipisahkan sama Tuhan untuk sebuah misi global, menjadi garis keturunan dari mana Sang Mesias, juru selamat dunia, akan lahir. Dengan menikah sama penyembah berhala, mereka bukan cuma melanggar perintah, tapi juga merusak identitas mereka dan membahayakan seluruh rencana penebusan Tuhan. Nah, cara Ezra merespons krisis ini lewat doa, pertobatan, dan pengajaran firman, plus keseluruhan cerita pemulihan ini ternyata ngasih kita sebuah pola abadi yang menunjuk jauh ke depan, ke sebuah cerita penebusan yang jauh lebih besar lagi. Kalau kita gali lebih dalam, kita bisa lihat gimana setiap elemen penting di kisah Ezra ini sebenarnya cuma bayang-bayang dari realitas yang lebih besar di dalam Kristus. Bait suci fisik yang mereka bangun susah payah itu menunjuk ke Kristus dan gerejanya, bait suci yang sejati. Ezra, sebagai imam dan guru firman, itu gambaran dari Kristus, imam besar agung kita dan firman yang jadi manusia. Dan sisa umat yang kembali itu adalah cikal bakal dari gereja, yaitu umat pilihan dari segala bangsa. Jadi, kesimpulannya apa? Intinya begini, kisah Ezra itu pengingat yang kuat banget kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan pemberi kesempatan kedua. Dia adalah Tuhan yang sanggup membangun kembali apapun yang sudah hancur, memulihkan apa yang sudah hilang, dan Dia selalu memulai proses itu dengan memanggil kita kembali untuk menyembah Dia. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan masing-masing. Kita semua pasti punya reruntuhan dalam hidup kita, entah itu kegagalan, kekecewaan, atau dosa. Pertanyaannya adalah, di area mana tangan Tuhan yang penuh anugerah itu sedang bekerja untuk membangun kembali sesuatu yang baru dan indah dalam hidup kamu saat ini?